Jamaah, Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema, ini dia tanda wanita magnet rezeki bagi keluarga. Dan hari ini kita juga kedatangan pasangan yang inspiratif, ada Mas Yasir dan Mbak Riri jamaah. Masya Allah. Nah tadi kita juga sudah membahas 4 tanda wanita bisa menjadi magnet rezeki bagi keluarga. Yang pertama, ada wanita yang datang ke tempat makan yang tadinya sepi jadi ramai. Masya Allah Bunda Salihah. Yang kedua, wanita yang mampu tetap tersenyum meski beban hidup tuh berat sekali jamaah. Lalu yang ketiga, wanita yang apabila bertutur kata menenangkan bukan membuat panik atau membuat marah pasangan. Masya Allah. Dan yang keempat, ada wanita yang bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik. Nah sudah dicatatkan jamaah. Sebelum kita melanjutkan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video viral yang mau lewat dulu nih jamaah tentang sulitnya berjualan ketika harus menghidupi 3 anak. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Wah Ustadz, melihat perjuangannya ya, Masya Allah ya. Nah sekarang Saskia mau tanya nih, langsung aja ke Ustadz Syam. Tanda wanita yang bisa menarik rezeki atau magnet rezeki bagi keluarganya katanya terlihat dari pancaran cahaya wajahnya Ustadz Syam. Nah maksudnya wajah bersinar atau bagaimana ya Ustadz? Siap. Mohon izin tausiahnya Ustadz. Baik, tabe guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Yasir, Mbak Riri, Saskia serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajah itu adalah ekspresi. Namun sebenarnya merasakan adalah hati dan hati ini adalah wadahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Kalau kau bersyukur pasti aku tambahkan. Subhanallah. Kenapa Allah katakan bersyukur di sini? Dan bersyukur itu biasanya ekspresinya bukan perengat-perengut. Kalau sekarang ada istilah, kenapa ada manusia perengat-perengut? Apa itu perengat-perengut? Tiba-tiba bad mood, tiba-tiba bad mood. Ini ciri orang tidak bersyukur ini. Ciri orang kufur nikmat. Sehingga Nabi SAW mengingatkan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Daripada senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Pancaran wajah membuat bahagia, idkhalus surur, memberikan wajah berseri di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kenapa? Karena pentingnya ekspresi wajah ini sehingga menjadi magnet rezeki karena wajah mengekspresikan hati yang bersyukur. Coba lihat dalam Al-Quran, Allah katakan lagi, wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabshirah. Ada yang tertawa-tawa, ada yang tersenyum, ada yang berseri-seri. Kenapa? Karena bersyukur di hari kiamat kelak mereka tidak dipisahkan dengan keluarganya. Mereka tidak dipisahkan dengan anak-anaknya. Mereka tidak dipisahkan dengan suaminya. Karena mereka saling tarik-menarik menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti wajah yang berseri-seri, pancaran wajah yang dimaksudkan adalah bukan auranya. Tapi pancaran wajah yang dimaksudkan adalah pancaran wajah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda, seorang sahabat Nabi yang kaya raya, seorang sahabat Nabi yang ketika wafat beliau masih punya ribuan ekor kambing yang digembalakan di Baqi, ribuan ekor onta dan kuda. Subhanallah, saking kaya rayanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini. Suatu ketika beliau sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa datanglah budaknya membawakan hidangan berbuka puasa kepada beliau. Ketika beliau melihat hidangan tersebut jatuh air matanya. Subhanallah, jatuh air matanya bukan malah bersyukur. Ketika kita berpuasa bulan Ramadan ya, kita melihat makanan pasti kita tersenyum bahagia. Tapi beliau malah bersedih, menangis air mata. Ditanya, kenapa engkau menangis? Kata beliau, Mus'ab bin Umair itu lebih baik dari saya. Tapi dia wafat dalam keadaan kakinya tertutup kafan, kepalanya kelihatan. Kepalanya tertutup kafan, kakinya kelihatan. Hamzah pun paman Nabi radhiyallahu anhu lebih baik dari saya. Tapi beliau juga sudah syahid. Sedangkan saya ini belum tentu lebih baik daripada mereka, tapi saya harus menikmati makanan enak ini. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan wajah berseri itu apa, pancaran wajah itu bukan tergantung daripada skincare-nya, tapi tergantung daripada hatinya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas tausiahnya hari ini. Nah sekarang Saskia mau panggil Habib Utsman dan bintang tamu kita untuk bertanya.
Silahkan Mbak, Mas mau tanya apa nih kepada Habib? Izin tanya lagi Boleh, Habib. silakan. Apakah wanita yang bisa menjadi magnet rezeki itu yang bisa yang bisa mendapatkan penghasilan yang bekerja gitu. Sedangkan kan sekarang banyak ibu-ibu yang bisa di rumah aja gitu. Takutnya kan minder nggak bisa bantu ekonomi keluarga. Apakah itu juga, maksudnya apakah dia juga termasuk magnet rezeki kalau walaupun tidak Kalaupun punya tidak penghasilan? bekerja, tidak Iya. berpenghasilan, tidak membantu ekonomi keluarga atau suami gitu ya, apa masih termasuk Betul. magnet rezeki? Nah mohon izin Iya, tausiahnya, khair. boleh kita Bismillah. sama-sama kembali ke tempat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ada seseorang yang bekerja. Seorang istri bekerja mencari nafkah, banting tulang, ya kan, berharap rezekinya jauh lebih banyak. Dan suaminya pun bekerja. Tapi nyatanya rezekinya segitu-gitu aja. Ada suami kata istri, udah saya yang bekerja, kamu emang gak bisa bekerja, saya lebih banyak dapatnya. Tapi tetap aja kurang. Tetap aja kurang, merasa berkurang. Ada yang suami bekerja, rezekinya cukup dan lebih berkah lagi. Ada juga suami yang bekerja, istrinya memang gak bekerja di rumah. Sengaja gak bekerja dan membiarkan suaminya. Mana yang lebih bagus di antara semuanya? Yang bagus di antara semuanya adalah suami yang bekerja, istri tetap di rumah. Tidak perlu bekerja. Waqarna fi buyutikunna. Perempuan tempatnya di rumah. Sebanyak apapun yang dicari oleh seorang perempuan, maka tidak akan melebihi daripada suami yang mencari nafkah. Karena bukan kodratnya. Istri yang mencari nafkah sebanyak-banyaknya akan selalu merasa kurang. Dan selalu berkurang. Dan selalu mengatakan bahwasanya kurang. Karena apa? Karena tidak ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena kodratnya laki-laki yang bekerja. Laki-laki yang bekerja berbeda dengan perempuan yang bekerja. Perempuan yang bekerja itu penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan emosional dirinya, penuh dengan godaan syaitan. Sehingga bisa jadi ikhtilat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika tadi pertanyaan, saya di rumah, saya gak bekerja, suami saya yang bekerja, apakah Allah berikan rezeki? Dan ini merupakan magnet, itu magnet yang besar. Doanya seorang istri di dalam rumahnya, berharap akan rezeki dari Allah. Doa anak-anaknya di rumahnya, itu magnet yang besar yang Allah Ta'ala berikan rezeki. Ar-rijalu gawamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap istrinya, memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya, memberikan kebutuhan istrinya, memberikan kebutuhan terhadap anak-anaknya, sehingga Allah berikan keberkahan. Hadiah yang kau berikan terhadap istrimu, nafkah yang kau berikan terhadap istrimu akan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bentuk baik yang dilakukan oleh suami Allah lihat di sini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis-hadisnya, menjelaskan dalam haji wada tentunya, khiyarikum linisaihim, berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Ketika engkau berbuat baik terhadap istrimu, maka Allah ridha kepadanya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan itu berarti menjalankan sunnahnya Rasulullah. Oleh karena itu, ayo suami dimanapun berada, giatlah mencari rezeki. Dan selalu cium kening istrimu sebelum berangkat. Masya Allah. Dan peluklah hangat istrimu sebelum berangkat kerja. Niscaya doa istrimu akan menghantarkan rezeki yang banyak dan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib Usman. Masya Allah. Jadi istri-istri di luar sana dimanapun berada, yang misalnya memang tidak bekerja gitu ya Ustadz. Iya. Jangan minder, perbanyak doanya, perbanyak jalur langitnya. Oh, pekerjaan istri yang termulia itu adalah berada di rumah. Masya Allah. Menjadi ibu rumah tangga. Kerja itu tuh pekerjaan yang termulia tuh. Masya Allah. Karena enggak pakai waktu. Hah, maksudnya gimana Ustadz? 24 jam kan? Oh iya ya, kalau kerja Iya. di luar kan ya udah jam segini sampai jam segini cuma gitu. 8 jam. Tapi kalau menjadi istri, menjadi ibu rumah tangga itu 24 jam. Setiap waktu ya, Masya Setiap waktu. Allah. Ini ada apa nih Gajiannya Ustadz? seminggu 7 hari. Masya Allah. Ini ada apa nih Ustadz di samping Karena kita saya masuk nih? di segmen Ustaz Ustadz bertanya, kami menjawab. Kembali saya mau nanya nih sama Mbak Riri, enggak apa-apa Dan ya? Mas Yasir. Ya enggak apa-apa, Mas Yasir ikut juga. Silahkan. Ya, Sepaket dong Ustadz. Iya dong, karena kan mereka tidak bisa dipisahkan. Iya amin insya Allah. Saya mau nanya nih, kalau boleh tahu, biasanya Mbak Riri kalau berdoa mintanya apa sama Allah?
Selama 10 tahun ini doanya nomor 1 minta disembuhkan sakitnya Sembuhkan. suami. Dan yakin. Yakin. Amin. Tapi keyakinan itu ada nggak usahanya? Ada dong. Apa itu? Dengan cara ke dokter, terus berobat berbagai macam pengobatan yang kata orang ini bisa nyembuhin, ini bisa kita selalu lakukan. Masya Allah, Masya Allah. Makasih banyak, hari ini kita dapat inspirasi besar dan luar biasa, termasuk yang di rumah pasti sependapat dengan saya. Tayangan hari ini luar biasa ya, membuat kita makin semangat, makin menghargai hidup, makin menghargai pasangan. Belajar dari Mbak Riri yang luar biasa dakwanya, dan terima kasih juga ya, izin juga sama Habib dan Sesam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, wanita akan menjadi magnet rezeki apabila wanita itu tanpa diminta selalu berdoa. Apa doanya? Mendoakan pasangan dan mendoakan keluarga. Dan ingat, tutur kata yang keluarnya dari mulut beliau, para wanita yang baik itu adalah doa. Ingat ya, tutur katanya adalah doa. Seorang wanita 3 kali lipat doanya diijabah dibanding laki-laki berdoa. Kok bisa? Ya iya, karena wanita itu berdoa dengan penuh kasih sayang. Wanita itu berdoa dengan penuh kesungguhan. Wanita itu berdoa dengan istiqomah dalam doanya. Maka sosok wanita, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, ketika dia mendoakan pasangannya itu luar biasa. Ketika dia mendoakan anak-anaknya, Masya Allah. Dan ketika dia mendoakan para keluarganya semuanya, itu adalah bentuk kasih sayang yang luar biasa. Maka magnet rezeki yang luar biasa dari sosok wanita. Selain tadi di segmen sebelumnya ada kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang memberikan semangat, bukan membuat orang panik, tapi dengan kalimat kata-kata doa. Dengan 3 isi doa, yakni mendoakan untuk keberkahan hidup, bertambahnya kebaikan, rezeki, dan tadi keselamatan. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dalam artian apa? Ketika seorang wanita berdoa, bukan mendoakan hanya pada dirinya. Itulah hebatnya wanita. Wanita itu mendahulukan keluarganya, dirinya, baru karirnya. Kalau laki-laki gimana? Ayo. Karir dulu kan? Baru diri, baru keluarga. Karena kenapa? Kalau saya tidak punya pekerjaan, gimana nih? Pasti seperti itu. Tapi beda dengan wanita. Wanita segalanya anakku, segalanya suamiku. Maka dia tidak mempedulikan dirinya lagi. Itulah hebatnya sifat kasih sayang yang dimiliki oleh seorang wanita. Rela tidak makan demi untuk anaknya. Kalau suami mungkin sudah makan di luar. Tapi tidak senikmat yang di rumah, Ustaz. Ya itu. Kan untuk ini apa namanya itu. tenaga untuk mencari nafkah Ustadz. Nah, Masya Allah. Ini kata-kata yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita bagi laki-laki ya. Introspeksi diri. Kalau istri itu kadang-kala setengah mati kerja di rumah, masak dan sebagainya, dia rela, ayo makanlah masakan istri. Masya Allah. Walaupun sudah makan di luar. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas tausiahnya. Nah, jamaah, kita kasih kesempatan nih untuk jamaah di sosial media untuk curhat karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah, ada dari Instagram @sabrina.angelina_. Assalamualaikum Ustadz, saya mau curhat. Saya single parents yang sedang berjuang mencari nafkah untuk anak-anak saya. Tapi saya banyak dapat cobaan fitnah. Padahal saya mau fokus untuk anak nggak aneh-aneh. Gimana ya cara saya sebagai single parents bisa jadi magnet rezeki bagi anak saya Ustadz? Bagaimana caranya menjadi single parents yang bisa menjadi magnet rezeki? Maka menjadilah seorang wanita yang bertakwa. Ibunda Khadijah, ibunda yang sangat bertakwa, radhiyallahu anha wardaha. Seorang ibunda Aisyah, seorang ibunda yang sangat bertakwa dengan ilmunya. Kalau ibunda Khadijah dengan kehormatannya, dengan beliau daripada dakwahnya. Ibunda Aisyah dengan ilmunya, ibunda Zainab, ibunda Hafsah, yang lain-lainnya juga semuanya karena ilmunya, karena kehormatannya, karena dakwahnya mereka bertakwa dengan itu. Sehingga kalau sudah bertakwa, Allah kasih jalan keluar dari setiap masalah. Allah kasih solusi dan Allah
Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa itu apa sih? Berusaha, kata Umar bin Khattab, takwa itu kalau lagi jalan tuh banyak duri, bagaimana kau menghindari duri tersebut, itu disebut dengan takwa. Masya Allah. Lagi nyetir banyak lubang, bagaimana caranya berusaha sebaik mungkin Nggak supaya tidak kena diterobos lubang gitu ya. tersebut. Iya. Kalau lagi nyetir pesawat misalnya lagi pilot bawa, bagaimana supaya tidak turbulence gitu. Ya walaupun nabrak turbulence juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi bagaimana supaya senyaman mungkin nggak turbulence gitu. Subhanallah, itulah yang disebut dengan ketakwaan. Bagaimana supaya fitnah itu tidak ada. Jangan juga sengaja banget bikin fitnah. Dengan cara apa? Oh sengaja banget kontennya bikin orang berkomentar. Sengaja Iya. banget dia keluar dengan dandanan bikin orang berkomentar. Subhanallah. Nggak cantik saja kena fitnah apalagi cantik. Masya Allah, ya Allah. Mohon izin Habib Usman ingin ditambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada dua hal. Yang pertama kalimatnya indah. Saya difitnah. Udah bener aja buat cari buat anak tapi difitnah. Berarti kamu dizolimin. Kalau kamu diomongin, dijelekin, difitnah, ataupun dighibahin, kamu tinggal angkat tangan, minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami, berikanlah saya, berikanlah aku ya Allah, suami yang saleh yang bertakwa kepadamu, sehingga Allah berikan keridhaan di dalamnya, sehingga aku mendapatkan pasangan yang bisa menjaga anak-anakku, menjaga diriku ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan, Allah ridhoin sehingga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, doa kepada Allah. Karena doanya seorang yang terzalimin itu tembus sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan yang kedua ini menarik. Yang kedua adalah ketika engkau mau jadi magnet terhadap anak-anakmu, maka Allah kasih rizki bagimu dengan menikah. Dengan menikah. Kamu cari yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Cari yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Dan istikharah ketika menentukannya. Jangan kata lisanmu, pandanganmu, ataupun kata-kata yang engkau ucapkan kepada dia atau ucapan yang terhadap dirimu. Itu semua gombalan. Ya kan? Engkau yakin dia terbaik? Belum tentu. Baik menurutmu belum baik menurut Allah. Tapi baik menurut Allah, insya Allah baik bagimu. Dan itu merupakan cobaan dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istikharah berapa lama? 7 hari berturut-turut. Jam berapa? Jam 1.45 sampai jam 2.15. 30 menit waktu yang mustajab. Karena adalah sepertiga malam. Dan cari ridhonya Allah. Cari ridhonya Allah. Minta petunjuk sama Allah. Sehingga Allah berikan keberkahan. Allah berikan keridhaan. Dan mendapatkan pasangan yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Sehingga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan menjadi magnet yang besar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib Usman, Ustadz Syam atas tausiahnya hari ini. Tentang tadi pertanyaannya dari media sosial ya Ustadz ya. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan untuk bintang tamu hari ini bertanya. Mohon izin silakan duduk. Ustadz Maulana boleh ikut kita ke tengah. Mbak Riri, Mas Yasir boleh kita ke tengah lagi. Nah, tapi ya Ustadz, sebelum kita mendengarkan curhatan dari bintang tamu kita, aku mau liatin video yang satu ini dulu nih Ustadz, tentang kesetiaan Riri menemani Yasir. Masya Allah, berikut tayangannya. Masya Allah, perjuangan ya Ustadz ya. Ya. Kenapa Ustadz kok seperti itu jawabnya? Gimana ya? Saya mungkin sependapat sama yang di rumah lagi nonton tadi tayangan. Senyum bahagia dipenuhi haru. Ya. Masya Allah. Nah untuk Mas Yasir, Mbak Riri boleh kalau mau curhat silahkan. Silakan. Ya, jadi gimana kita bisa bertahan selama ini? Yang pasti kita selalu mencoba belajar untuk syukur dan mensyukuri hal-hal kecil. Dan mencoba untuk ikhlas apa yang sudah Allah takdirkan kepada hidup kita. Sehingga aku sedikit demi sedikit bisa memberi pelajaran kepada istri aku. Dengan segala kekurangan ini, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memberikan hikmah yang besar ke depannya. Amin, 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 insya Allah. Aku akan dengan seperti biasa saja mencintai suamiku karena Allah, menerima setiap kekurangannya, mensyukuri apapun yang dia berikan, apapun walaupun di mata orang sepertinya suamiku kurang gitu menjadi suami, tapi selama ini aku tidak pernah merasa kurang, aku sangat merasa cukup Yang dengan saya apapun tanya, ya. Itu ginjalnya ada masih dua-duanya? Masih ada Habib. Masih ada, alhamdulillah. Cuman fungsinya yang udah nggak ada. Oh fungsinya yang sudah Ya. tidak ada. Tadi itu ada satu kalimat tuh, kalimatnya tuh dipulangkan, maksudnya apa tuh?
Iya itu Iya. atau misalnya bertahan atau dipulangkan itu maksudnya bagaimana itu? Jadi di awal-awal suami sakit ini, mertua almarhumah ibu mertua mungkin merasa karena ini anak orang, ini anak perempuan orang lain, masih muda, masih 20 tahun. Masa sih harus menanggung anaknya gitu yang sakit, yang kata dokter kan harus seumur hidup ini cuci darahnya, maksudnya mumpung masih baru, mumpung masih muda. Riri ditawarkan oleh mertua, pulang lagi yuk ke orang tua yuk, mumpung masih muda, kita nggak akan benci sama Riri. Kalau Riri memilih pulang, ayo kita anterin ke orang tua Riri, kita kembalikan. Biar Yasir diambil lagi tanggung jawabnya oleh mamah dan papanya. Ya, jadi aku sebelum mamah aku bertanya kepada Riri, jadi aku udah diskusi gitu, mumpung Riri masih muda dan kita masih baru, kita pulangin Riri secara baik-baik, tapi kita janji kita nggak akan benci sama Riri semuanya. Dan akhirnya mamah bertanya seperti itulah ke Ya Allah, terus almarhum. jawabannya dari Mbak Riri apa berarti? Enggak dong. Enggak, Ini ya. kan bukan ujian Yasir aja. Yasir tuh suami Riri. Kalau ujian Yasir, ujian Riri juga. Ujiannya kita jalani sama-sama. Masya Muhammad, Allah, Muhammad. mohon izin Ustadz Maulana Habib, mungkin boleh diberi tanggapan? Ya Allah gini. Cinta itu harus dikuatkan. Bukan hanya disiram. Cinta itu harus dikuatkan. Dan mohon maaf, karena kuatan itu betul tadi. Bukan hanya satu, tapi berdua menguatkan. Sakinah itu bukan karena satu orang, tapi sakinah itu bersama-sama. Di mana ketika ada laki-laki tidak tenang, maka istrilah yang menenangkan. Di balik ada istri, suamilah menang. Makanya saling menutupi. Saling menutupi. Mawaddah itu adalah menerima. Bukan hanya menerima kebaikannya, tapi menerima keburukannya, menerima kekurangannya, kelebihannya, semuanya diterima. Keluarganya, penyakitnya, sehatnya, semua diterima. Itulah mawaddah. Karena ingat, sakinah itu bisa diperoleh dengan dua hal tadi itu. Mawaddah dan satu lagi, sayang menyayangi. Itu penting. Mohon maaf tanpa mengurui. Apa sampai di situ? Tidak. Selain dikuatkan, semangat. Masya Allah. Jadi kadangkala sakit pasangan, tapi kita yang menyemangatkan. Saya teringat dengan almarhumah istri saya tidak pernah nangis di depan beliau, sedih di depan beliau ketika sakit. Saya tetap ceria, ketawa. Padahal di balik itu setelah aku keluar, aku sedih. Iya. Wah, gitu. Iya, Karena saya terasa juga, sakitnya istri saya, gitu ya Ustadz ya. Setahun dirawat, baru berpulang ke rahmatullah itu juga saya rasakan. Jadi seakan-akan saya tidak mau, permintaan terakhir berangkat umrah itu pun, saya mau berangkat umrah, saya tidak sampai hati untuk ngikut, lebih baik satu keluarga aja ikut. Yang penting saya, karena melihatnya pun aku sedih. Tapi aku tidak mau memperlihatkan kesedihan di depan beliau. Masya Jadi yang pertama kuatkan, semangatkan, kemudian amankan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Mohon izin Habib, mungkin boleh ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Istri yang salehah adalah istri yang menerima suaminya dalam keadaan apapun. Sehatnya, sakitnya, susahnya, senangnya, bahagianya, gembiranya, sedihnya. Atau apapun yang terjadi tetap dia suamiku. Sampai maut yang memisahkan. Karena aku karena Allah, bukan karenamu. Aku menjadi seorang istri karena Allah. Aku menjadi seorang suami karena Allah. Dan aku menjadi manusia yang diamanahkan. Untuk apa? Untuk menjadi seorang madrasah bagi anak-anakku. Dan menjadi pemimpin ketika nggak ada suaminya. Dan menjadi lemah lembut terhadap anak dan suaminya. Ini istri yang soleha. Istri yang ditunggu surga. Istri yang bisa masuk pintu surga manapun. Karena apa? Udah taat sama suaminya, baik sama suaminya, sayang sama suaminya, menerima dalam keadaan apapun. Tidaklah mudah mendapatkan istri yang seperti ini. Apalagi tidak pernah marahin suaminya. Apalagi tidak pernah mencaci maki suaminya. Apalagi tidak pernah keras terhadap suaminya. Perkataannya dengan lemah lembutnya. Oleh karena itu, manusia yang seperti ini adalah manusia yang langka. Zaman sekarang adalah zaman tipu daya dengan media sosial. Tipu daya dengan apa lagi? Dengan berbagai macam bentuk gangguan yang ada di dalam lingkungan dan lain Dunia sebagainya. maya gitu ya Habib ya. Apalagi tetangganya flexing dan lain sebagainya, bentuk kehancuran. Subhanallah.
Masya Allah, terima kasih banyak Habib Usman. Boleh doanya untuk hari ini dari Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita minta seluruh jamaah untuk khusus mengaminkan doa untuk Mas Yasir agar Mas Yasir diberikan kebaikan dan seluruh jamaah yang sedang sakit Allah berikan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shfi مرضانا ومرضى المسلمين Ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Allah, dan sakitnya seluruh kaum muslimin ya Allah. Janganlah Engkau jadikan sakit kami penghalang kami beribadah sempurna untuk-Mu ya Allah, dan jadikanlah kepada yang sakit ya Allah penghapus dosa dan balasan pahala ya Allah, serta berikan balasan pahala bagi orang-orang yang merawat orang yang sakit ya Allah, bagi orang-orang yang mendampingi pasangannya yang sedang sakit, orang tuanya yang sedang sakit atau anaknya yang sedang sakit ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak guru-guru kita atas tausiahnya hari ini. Mbak Riri, Mas Yasir, terima kasih banyak sudah berkenan sharing-sharing dengan jamaah Islam itu indah. Sekarang saatnya saya, Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.